adik-adik, masih lanjut lagi di channel Sigma Smart Study. Kali ini masih dengan Kak Febri, kita akan membahas latihan soal-soal mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tuntas materi pertumbuhan dan perkembangan, nah kali ini kita akan bahas beberapa soal-soalnya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai bahas soalnya, jangan lupa kakak selalu ingatkan untuk subscribe channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya untuk membantu semua teman-temannya supaya bisa tetap belajar walaupun belajarnya dari rumah. Oke, yuk kita mulai bahas. Nomor 1, berikut adalah ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman akibat pengaruh hormon tertentu. Ciri-cirinya yang pertama, ukuran buahnya jadi besar. Kemudian tanaman yang kerdil akan tumbuh normal dan menyebabkan tinggi tanaman menjadi 3 kali lipat lebih besar, maksudnya ya, berarti ya lebih tinggi daripada tumbuhan normal yang tidak ditambahkan dengan hormon ini. Nah, kalau kalian lihat materi di video sebelumnya, kakak sudah pernah sebutkan beberapa macam hormon dan fungsinya masing-masing. Ada salah satu hormon yang fungsinya mencegah kekerdilan dan dapat menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi 3 kali lipat daripada normalnya. Itu adalah hormon giberelin ya. Oke, kalau mau lihat lengkapnya, yang belum lihat video sebelumnya, lihat video sebelumnya ya di materinya. Oke, nomor 2. Tanaman yang kekurangan unsur besi akan berdaun pucat. Nah, kalau tanaman berdaun pucat itu artinya kekurangan klorofil. Kalau kekurangan klorofil itu bisa jadi karena kekurangan Fe atau kekurangan Mg. Bedanya kalau Fe atau besi, ini adalah fungsinya untuk proses pembuatan klorofil. Ya, nah, tapi kalau Mg ini adalah unsur penyusun utama. Unsur penyusun utama dari si klorofil. Jadi keduanya baik Fe maupun Mg, kalau tumbuhan kekurangan itu akan mengakibatkan daunnya jadi pucat. Tapi dalam hal ini yang ditanyakan adalah besi, Fe. Fe itu berfungsi dalam proses pembuatannya ya. Nomor 3. Jaringan yang ada pada ruas-ruas atau buku-buku pada bambu. Nah, bambu itu kalau kita lihat batangnya itu beruas-ruas. Setiap ruasnya itu nanti akan ada pucuk-pucuknya ya. Nah, pucuk-pucuk yang ada di setiap ruas ini namanya adalah meristem interkalar. Nah, kalau mau lihat lebih lanjut ada di materi video ya. Di video yang isinya materi ya. Ada di situ kakak bahas mengenai meristem apikal, meristem lateral, dan interkalar. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkecambahan itu adalah tipe perkecambahan apa? Perhatikan kotiledonnya ada di mana. Kotiledonnya tetap di dalam tanah. Meskipun dia tumbuh, sudah besar, tapi kotiledon tetap di dalam tanah, berarti tipe perkecambahan hipogel. Kalau perkecambahannya menunjukkan bahwa kotiledonnya naik ke atas, kecambahnya ikut ke atas, namanya adalah epigel ya. Nomor 5 dan 6 itu kita perhatikan tabel berikut ini. Ini ada eksperimen di mana tumbuhan ditumbuhkan dalam 3 kondisi, gelap, remang-remang, dan terang. Kalau dari angka hasil pertambahan tingginya, ternyata tingginya yang paling besar peningkatannya adalah di tempat gelap ya, paling tinggi dibandingkan yang di remang-remang dan terang. Pertanyaannya, kecepatan pertumbuhan tertinggi di tempat terang. Oh, kita lihat tempat terang dulu ya. Yang di tempat terang, hari keberapa yang paling tinggi? Nah, kita lihat satu persatu peningkatannya ya. Dari hari pertama ke hari kedua itu naiknya 0,3. Dari ke hari 2 ke hari ketiga juga masih 0,3. Gitu ya, satu persatu kita hitung. Ini adalah 0,5. Ini ke sini 0,3. Ini ke sini 0,6. Ini ke sini adalah 0,3 lagi. Ini ke sini 0,5. Nah, berarti peningkatan yang tertinggi ini ya, 0,6 berarti terjadi di hari ke-6 ya. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 6, perkecambahan paling cepat terjadi pada tempat gelap. Kenapa? Benar ya, perkecambahan di tempat gelap paling cepat. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata cahaya dapat menguraikan auksin. Nanti di soal selanjutnya kita bisa lihat lagi nih pembahasan lebih lanjutnya ya. Cahaya dapat menghancurkan atau merusak atau menguraikan auksin. Nah, nomor 7 nih. Lihat, perhatikan ini. Kalau misalkan kita kasih cahaya, biasanya tumbuhan itu akan tumbuhnya bengkok ke arah datang cahaya. Nah, ini kalau waktu kelas 8 dulu kita belajar, namanya adalah gerak fototropisme. Gerak di mana tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsang cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena ada auksin yang terurai saat terkena cahaya. Ya, jadi ini
Kakak sudah siapkan gambar. Nah ini ya, jadi setiap ujung batang itu ada konsentrasi auksin tertinggi dan di samping-sampingnya ini auksin semua nih, gitu ya. Terus kemudian misalkan datang cahayanya dari arah sini, cahaya cuma datang dari sini, maka kan ingat cahaya dapat merusak auksin. Jadi auksin yang sebelah sini jadi rusak, tidak berkembang auksinnya, tidak membantu proses pemanjangan. Jadi pemanjangannya hanya terjadi di sebelah sini saja gitu. Sehingga nanti tumbuhnya bengkok ke arah datangnya cahaya. Itu ya penjelasannya ya. Jadi jawabannya yang mana? Auksin yang terkena cahaya akan terurai ya. Oke, yang A salah, yang C juga salah, yang D semuanya salah. Jawabannya adalah auksin yang terkena cahaya akan terurai. Penjelasannya seperti ini ya. Cahaya datang ke arah sini, auksin yang di sebelah sininya rusak, yang bekerja untuk menumbuhkan hanya yang sebelah sini saja. Oke, kembali ke nomor 8. Apakah yang terjadi jika pucuk atau ujung tunas suatu tanaman dipangkas? Nah, pucuk itu ada yang namanya dominansi apikal. Kalau dominansi apikalnya dihilangkan, maka nanti akan muncul tunas ke samping atau cabang samping. Jadi jawabannya yang B. Kalau dominansi apikalnya hilang, yang akan muncul adalah cabang samping atau cabang lateral. Kemudian lanjut nomor 9. Di bawah ini manakah yang merupakan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder itu adalah pelebaran batang ya, pelebaran batang oleh kambium vaskuler benar. Pembentukan jaringan gabus oleh filogen benar. Pembentukan bunga salah. Ya, ini bukan pertumbuhan sekunder. Kemudian pembentukan lingkaran tahun betul. Lingkaran tahun ini terbentuk karena adanya pelebaran batang ya. Pembentukan xilem sekunder dan floem sekunder benar. Xilem sekunder dan floem sekunder ini adalah aktivitas dari kambium dan menghasilkan terjadinya lingkaran tahun. Berarti jawabannya ada 4. Berarti ini maksudnya harus ada kata kecuali ya. Kecuali yang mana? Mana yang bukan pertumbuhan sekunder? Yang pertumbuhan sekunder adalah yang berkaitan dengan pelebaran oleh kambium vaskuler atau kambium gabus. Jadi ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Kalau ada kata kecuali, jawabannya jadi C. Ya, karena bunga itu bukanlah proses pelebaran. Kemudian nomor 10. Di bawah ini manakah yang merupakan hasil organogenesis yang berasal dari lapisan mesoderm? Lapisan mesoderm itu adalah jantung, jaringan ikat, ginjal, kulit, kelamin, otot, tulang, dan lain. Berarti yang mana? Ini ya. Kalau yang A salah, kenapa? Karena kulit itu dari eksoderm. Kalau ini juga kulit ektoderm. Terus ini usus sama lambung itu endoderm. Terus kemudian ini dari ektoderm. Ya udah, berarti jawabannya yang D. Semuanya dari mesoderm. Oke adik-adik, itu tadi 10 soal sudah kakak bahas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry yang nomor 9 itu ada sedikit revisi ya. Harusnya ada kata kecualinya ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, lebih banyak lagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan, kalian bisa simak video sebelumnya di mana kakak sudah membahas tuntas mengenai materinya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.